Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini dengan NIM 32202028. Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan dosen pengampu Dr. Anda Haji Rosmini Johari, Magister Manajemen, dan Miss Winda Lestari, Magister Pendidikan. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas akhir saya pada semester 2 di mata kuliah manajemen kelas. Dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin dengan materi 1. Tahapan pemeliharaan disiplin, 2. Jenis gangguan disiplin dan cara penanggulangan gangguan disiplin, 3. Kebiasaan hidup tertib. Dapat kita artikan di sini bahwa disiplin merupakan salah satu hal yang paling penting dalam terciptanya pembelajaran yang efektif. Disiplin kelas merupakan hal esensial terhadap terciptanya perilaku tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Terciptanya disiplin menunjuk pada kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah, serta menunjuk pada berjalannya sistem kontrol dalam kelas. Terpeliharanya disiplin tentu saja memerlukan keterlibatan serangkaian strategi yang harus disusun dan dirancang oleh guru maupun pihak sekolah lainnya. Strategi tersebut harus menciptakan efek kesadaran diri siswa dalam mematuhi aturan serta mengubah perilaku ke arah yang lebih baik dan bukan merasa karena paksaan belaka. Selain itu, terpeliharanya disiplin di kelas mengisyaratkan bahwa guru dapat menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kelas, seraya menetralisir dengan cara menanggulangi emosi-emosi peserta didik. 1. Tahap pemeliharaan disiplin. Dalam upaya menanggulangi atau kuratif terhadap pelanggaran disiplin kelas, perlu dilaksanakan dengan penuh hati-hati, demokratis, dan edukatif. Cara-cara penanggulangan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan jenis gangguan yang ada dan siapa pelakunya. Apakah dilakukan oleh individu atau kelompok? Langkah tersebut mulai dari tahap pencegahan sampai kepada tahap penyembuhan dengan tetap bertumpu pada penekanan substansinya, bukan pribadi peserta didik. Memelihara disiplin adalah suatu proses. Karena ia proses, maka memelihara disiplin akan terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diperhatikan oleh para penegak disiplin. Adapun tahap-tahap dalam memelihara disiplin yang dikemukakan oleh Rahmat adalah sebagai berikut. 1. Pencegahan. Pada tahap pencegahan, para guru perlu menciptakan suasana kelas yang disiplin, ketepatan instruksional, dan perencanaan pendidikan yang disiplin. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah A. Menciptakan suasana kelas, ketetapan, perencanaan, dan instruksional. B. Mengenal identitas, misal nama, sifat, dan kesukaan peserta didik, dan sebagainya, adalah hal-hal yang penting dalam menciptakan suasana kelas. C. Memberikan catatan yang bersifat memberi dorongan pada pekerjaan peserta didik. D. Merencanakan pengajaran dan mengajar peserta didik dengan penuh variatif dan dengan hal-hal aktual melalui topik-topik yang relevan. E. Penguasaan akan disiplin akademik yang akan menambah kredibilitas guru yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 2. Tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan disiplin, para guru perlu melakukan hubungan sosial, emosional dengan peserta didik. Dalam menunjukkan perilaku disiplin di dalam kelas, pemeliharaan perilaku pada umumnya harus sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan, agar peserta didik tetap dapat menjalankan tugas-tugasnya. Pedoman itu harus memenuhi kepatuhan,
kebermaknaan, dan kepraktisan ke arah belajar aktif. Pertemuan pertama misalnya adalah saat yang penting dalam memelihara perilaku yang diharapkan. Tumbuhkan kesan positif dengan mengemukakan program atau perencanaan pembelajaran dengan langkah-langkah seperti berikut. A. Mulailah dengan saling berkenalan secara tepat. B. Informasikan gambaran umum, latar belakang, garis besar perhatian dan aktivitas yang relevan dari bidang studi yang akan ditempuh peserta didik. C. Informasikan harapan-harapan akademis dan kebijakan penilaian secara rasional. D. Beri kesempatan peserta didik menyatakan harapan-harapan mereka dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan saling menguntungkan. Adapun tahap ketiga yaitu campur tangan atau intervensi. Campur tangan merupakan usaha guru untuk menyetop perilaku tidak pantas dari peserta didik. Ini dilakukan bila teknik-teknik yang diterapkan dalam fase pencegahan dan pemeliharaan fisik tidak berhasil. Dalam teknik ini, hendaknya dicari teknik yang efektif dan dilaksanakan secara hemat dan penuh pertimbangan. Pada tahap campur tangan, para guru perlu menangani perilaku peserta didik yang melanggar disiplin kelas dengan mempelajari basis psikologi pendidikan berupa pemberian sanksi atau hukuman. Campur tangan lebih dilakukan pada gejala utamanya daripada kepada perilaku penyimpangannya. Guru melakukan terapi situasi daripada peraturan disiplinnya. Guru melakukan terapi pendekatan ilmu dan seni pendidikan dalam fase ini. Guru memerlukan keahlian dalam langkah-langkah ini seperti bertanya, menatap mata peserta didik, memberi isyarat dengan tangan atau kepada agar peserta didik tidak berperilaku tidak. Adapun tahap yang keempat yaitu pengaturan. Pada tahap pengaturan, para guru perlu mengatur perilaku peserta didik yang menyimpang dari disiplin kelas dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang mendidik, persuasif, dan demokratis agar peserta didik menyadari perilakunya yang menyimpang dan kembali mematuhi disiplin kelas. Tujuan dari peraturan perilaku adalah untuk mengurangi kesalahan pelaksanaan pengembangan kecakapan peserta didik. Fase ini merupakan fase penting di mana tercapainya tujuan peserta didik, guru harus memiliki kesabaran, potensi mempengaruhi sifat dan perilaku dengan cara yang tidak merugikan. Guru dapat membantu peserta didik menyadari bahwa perilaku memiliki konsekuensi dengan kehidupan mereka. Guru dapat mempertimbangkan alternatif aktivitas ke arah pengembangan perilaku positif melalui cara yang efektif. Seorang ahli bernama Boswan menyatakan bahwa disiplin kelas banyak tergantung pada keberhasilan guru mengelola kelas agar suasana kelas menyenangkan dan diharapkan efektif sebagai sarana belajar. Beberapa saran bagi guru untuk menangani disiplin di dalam kelas yaitu 1. Kenali siswa-siswa. 2. Rencanakan dan persiapkan pelajaran dengan sebaik-baiknya. 3. Melibatkan siswa-siswa dalam aturan-aturan bagi kelas. 4. Bertindak arif. 5. Usahakan agar pelaksanaan kegiatan rutin kelas berjalan secara efektif. Baiklah, yang kedua yaitu jenis gangguan disiplin. Ada 9 macam jenis gangguan disiplin yang dapat saya kemukakan di sini. Yang pertama yaitu gangguan percakapan. Yang kedua, gangguan melempar catatan. Yang ketiga, gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa. Yang keempat, yaitu gangguan permusuhan di antara peserta didik atau kelompok. Yang kelima, gangguan saat menyontek. Yang keenam, gangguan pengaduan. Yang ketujuh, gangguan tabiat marah. Yang kedelapan, gangguan penolakan permohonan guru. Yang kesembilan, yaitu gangguan perpindahan situasi. Dari gangguan-gangguan tadi, dari jenis gangguan-gangguan tadi dapat kita kenali cara penanggulang gangguan disiplin tersebut. Yang pertama yaitu gangguan percakapan. Percakapan antara peserta didik yang mengancam disiplin perlu segera ditangani.
guru dapat segera menghampiri mereka dan memotivasi mereka agar kembali mengerjakan tugas-tugasnya. 2. Gangguan melempar catatan. Gangguan ini dapat terjadi akibat adanya kebosanan atau ketidaktepatan kegiatan belajar mengajar. Mengambil langkah berhati-hati dalam menanganinya. Guru secara persuasif bisa menyatakan bahwa perbuatan itu akan merugikan diri sendiri. Selain itu akan mengganggu ketertiban di dalam kelas. Yang ketiga yaitu gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa. Kebebasan yang berlebihan perlu dicegah. Jangan sampai berkembang merusak disiplin kelas. Guru dapat berdialog dengan peserta didik tentang hak dan kewajiban peserta didik, bahwa di samping ada hak dan kewajiban, yaitu kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. Adapun yang keempat yaitu gangguan permusuhan di antara peserta didik atau kelompok. Guru dapat melakukan pembicaraan dengan masing-masing pihak secara individu atau kelompok, berusaha mencari penyebab permusuhan ini, dan cobalah adakan perubahan-perubahan baru. Katakan bahwa permusuhan adalah perbuatan yang tidak baik. Permusuhan akan mengakibatkan kehilangan teman. Kelima yaitu gangguan menyontek. Menyontek terjadi akibat dari ketidaksiapan peserta didik atau materi yang melebihi batas. Berikan motivasi dan kesempatan yang bijak dan tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Katakan bahwa menyontek akibat dari tidak belajar. Dengan menyontek, selain konsentrasi buyar, juga tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, belajarlah rajin dan tekun. Yang keenam yaitu gangguan pengaduan. Di samping adanya laporan, kadang ada pengaduan dari siswa. Guru harus dapat membedakan antara pengaduan dengan laporan tentang sesuatu. Namun, guru perlu berlaku bijaksana dan konsisten dalam menjelaskan kedua hal. Ketujuh yaitu gangguan tabiat marah. Guru segera menghampiri atau memindahkan peserta didik yang bertabiat marah dari peserta didik yang lain. Sebagai pendengar, guru kemudian mencari sebab dan membantu menyelesaikan persoalannya. Yang kedelapan yaitu gangguan penolakan permohonan guru. Berdialog secara terus-menerus dan mencari alternatif lain adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh guru terhadap gangguan ini. Permohonan rasional untuk seorang siswa belum tentu sesuai dengan siswa lain. Penciptaan suasana sejuk dan objektif akan menghilangkan gangguan semacam itu. Yang kesembilan yaitu gangguan perpindahan situasi. Perpindahan situasi merupakan jenis lain dari gangguan di disiplin kelas, atau ganti pelajaran, pindah kelas, perubahan jadwal. Oleh karena itu, perpindahan situasi semacam ini harus diiringi oleh kesiapan akan alternatif dan inisiatif lain, serta pengawasan dari seorang guru. Pembahasan yang ketiga yaitu kebiasaan hidup tertib. Kebiasaan hidup tertib dapat dilakukan sejak dini. Membiasakan anak untuk disiplin itu sudah menyerupai bagaimana hidup tertib. Misalkan, kita bangun jam 5 pagi untuk sholat subuh, mandi pagi untuk beraktivitas seperti pergi ke sekolah, kuliah, ataupun jogging di waktu yang memungkinkan. Bisa juga kita latih dengan semisal makan siang di waktu siang, ataupun disiplin sholat tahajud di malam hari. Semua ini bisa kita tanamkan dalam diri anak-anak. Hanya saja kita sebagai orang tua atau guru punyakah planning untuk ini semua? Semua ini belum bisa dikatakan sebagai kebiasaan hidup tertib jika tidak didasari dengan planning. Bisa juga kita ambil contoh dengan tertib berseragam sekolah, tertib masuk ke dalam kelas dan tidak merusuh, tertib atas rambu-rambu di jalan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan lampu merah untuk tidak berjalan terus,
dan lampu hijau kita harus berjalan dengan melihat kanan kiri apakah situasi sudah memungkinkan untuk kita berjalan. Di sini dapat kita artikan bahwa tertib adalah mengikuti aturan yang berada di sekolah, rumah, ataupun masyarakat. Jadi dari materi di atas dapat kita lihat, itu adalah pekerjaan kita sehari-hari yang kita lakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di keluarga dalam menjalankan kebiasaan hidup tertib. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya petik yaitu tahapan-tahapan dalam pemeliharaan disiplin yaitu 1. Pencegahan, 2. Pemeliharaan, 3. Campur tangan atau intervensi, keempat yaitu pengaturan. Terdapat berbagai gangguan disiplin yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Gangguan percakapan, gangguan melempar catatan, gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa, gangguan permusuhan di antara peserta didik atau kelompok, gangguan menyontek, gangguan pengaduan, gangguan tabiat marah, gangguan penolakan permohonan guru, serta gangguan perpindahan situasi. Dalam video ini juga saya akan memberikan saran. Sebaiknya dalam menghadapi para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, seorang guru pasti akan menemui gangguan-gangguan maupun penyimpangan kedisiplinan khususnya dari peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai guru maupun calon guru harus memahami terlebih dahulu serta mengaplikasikan langkah-langkah serta penanganan yang harus dilakukan pada saat terjadi gangguan kedisiplinan khususnya di dalam kelas tersebut. Baik, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Dapat dipahami, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.